أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu pengurus dan jamaah Masjid Surau Darul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur hadir Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, terutama nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, kesehatan dan waktu luang, sehingga pada subuh ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya serta menghadiri majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada ummahatul mukminin, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat 189. Insyaallah taala pada subuh ini kita lanjutkan dengan ayat 190. Tafsir surah Al-Baqarah ayat 190. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Aku berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berperanglah di jalan Allah menghadapi orang-orang yang memerangimu, tetapi janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah memulai ayat ini dengan kalimat wa qatilu fi sabilillah, dan berperanglah di jalan Allah. Ayat ini merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad, untuk berperang melawan orang-orang yang kafir. Al-jihadu huwa al-qitalu fi sabilillah li'i'la'i kalimatillah. Berjihad itu apa? Berperang di jalan Allah dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Dan berjihad atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu amalan yang besar pahalanya. Di antaranya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah." Pondasi seseorang adalah Islam, tiang dari Islam adalah salat, dan puncak tertinggi dari Islam adalah berjihad. Maka berjihad, berpalang di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah juga termasuk amalan yang besar pahalanya di mata Allah. Para sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul Islami khair?" Wahai Rasul, di dalam Islam ini amalan apa saja yang besar pahalanya? Maka Rasul menjawab, "Al-imanu billah wa rasulih." Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma madza? Lalu sahabat kembali bertanya, setelah iman kepada Allah dan Rasulnya, apalagi yang terbaik? Maka Nabi menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Engkau melaksanakan salat di awal waktunya. Thumma madza? Kemudian sahabat kembali bertanya, apalagi wahai Rasul yang terbaik? Maka Nabi menjawab, "Al-jihadu fi sabilillah." Berjihad, berperang jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah berjihad baru Allah turunkan pada tahun 2 Hijriah. Pada tahun 2 Hijriah awal, atau sebagian ulama mengatakan tahun 1 Hijriah di bagian akhirnya. Maksudnya bagaimana? Pada awal Islam 13 tahun Nabi di Makkah, ditambah setahun pertama Nabi di Madinah, perintah jihad belum Allah turunkan. Lalu apa perintah sebelum jihad? Perintah sebelum jihad adalah bersabar. Bagaimanapun perilaku orang kafir, bagaimanapun mereka berbuat jahat, berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat keji kepada kaum muslimin, maka semua itu ditanggung dengan kesabaran. Berapa lama bersabar? 13 tahun tambah setahun di Madinah, 14 tahun. Sampai-sampai ada sebuah keluarga dari para sahabat disebut dengan Alu Yasir. Ya, Alu Yasir ini, Yasir istrinya Sumayyah dan anaknya Ammar bin Yasir. Ya, itu ditindas oleh orang kafir Quraisy sampai Yasir dan Sumayyah terbunuh di tangan orang kafir Quraisy. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Sabran ala Yasir fa inna maw'idakum al-jannah." Wahai keluarga Yasir, bersabarlah. Allah menjadikan untukmu surga. Dahulu orang kafir Quraisy berbuat jahat kepada kaum muslimin, semua harus dihadapi dengan kesabaran. Tidak boleh membalas, tidak boleh menuntut balik, tidak boleh memerangi balik. Diuji keimanan Rasulullah dan para sahabat selama kurang lebih 14 tahun. Ketika masuk tahun 2 Hijriah, mulailah turun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memerangi orang-orang kafir. Di antaranya adalah ayat ini, "Waqatilu fi sabilillah." Wahai orang-orang yang beriman, berperanglah kamu di jalan Allah. Alladzina yuqatilunakum, menghadapi orang-orang kafir yang memerangi. Berjihad fi sabilillah, kata para ulama, ada 2 jenis. Yang pertama, jihadu ad-daf'a, jihad pertahanan. Yang kedua, jihadu at-talab, jihad untuk meluaskan wilayah Islam. Jihad yang dimaksud di ayat ini adalah jihad jenis pertama, jihad mempertahankan jiwa.
mempertahankan agama. Karena orang kafir di masa itu betul-betul memusuhi Islam. Mereka datang dari berbagai macam penjuru untuk memusuhi Allah dan Rasulnya, baik dari kalangan kafir Quraisy, maupun dari orang-orang Yahudi, maupun dari orang-orang munafik, maupun dari orang-orang Romawi. Mereka bersatu padu untuk bagaimana menghentikan dakwah Islam. Maka sebagai counternya, lawannya, waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Lawan mereka orang-orang yang memusuhimu. Ya, Islam cinta kepada perdamaian, cinta kepada keamanan. Tapi kalau ada musuh yang menyerang, maka harus ditanggulangi. Ya, ibarat kata pepatah kita, musuh nggak dicari, kalau ketemu pantang dielakkan. Begitu juga dalam Islam, waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Berperanglah melawan orang kafir yang jelas-jelas memusuhimu, yang jelas-jelas mengancam agamamu dan jiwamu. Kalau orang kafir yang hidup damai, tidak melakukan peperangan kepada umat Islam, justru haram untuk diperangi. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa saja yang membunuh orang kafir, padahal orang kafir itu tidak memerangi umat Islam, lam yarih raihatal jannah, maka di hari kiamat dia tidak akan mencium bau surga. Orang kafir pun dijaga nyawanya dalam Islam, tapi orang kafir yang hidupnya damai, bermuamalah sesama umat Islam dalam kondisi yang nyaman. Tapi orang kafir yang jelas-jelas memusuhi Allah dan Rasulnya, apalagi melakukan penyerangan terlebih dahulu, maka ini wajib dikonter, diserang balik dengan berjihad. Itulah maksud ayat Allah di sini, waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Berperanglah di jalan Allah melawan orang-orang kafir yang jelas untuk memusuhi. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asalnya perintah dalam syariat adalah wajib. Ketika orang kafir menyerang wilayah Islam, maka wajib untuk mempertahankan diri, dan hukumnya fardu ain. Fardu ain. Wajib masing-masing andil dalam melawan orang kafir sesuai dengan kemampuannya, baik dia laki-laki atau perempuan. Meskipun senjata yang tersedia hanya bambu runcing misalkan, atau cuma golok, lawan membawa senapan, membawa bom, membawa nuklir, lawan. Ada perlawanan melawan orang-orang kafir. Karena jihad dalam mempertahankan diri hukumnya fardu ain. Meskipun lawannya kuat, kita lemah, dalam kondisi lemah berusaha mempertahankan wilayah, jangan sampai diserahkan begitu saja kepada orang-orang kafir. Ketika mendapatkan kemenangan, hidup dalam kondisi yang mulia, ketika meninggal dunia dalam kondisi mati syahid. Allah melanjutkan, wala ta'tadu, janganlah kamu melampaui batas. Artinya apa? Dalam berperang, Islam memberikan aturan, Islam memberikan batasan yang tidak boleh dilanggar. Apa saja aturan-aturan Islam dalam perang? Yang pertama, tidak boleh membunuh orang kafir yang sudah menyerah. Ya, dalam kondisi perang, berhadapan orang kafir dan orang Islam, lalu orang kafir ini menyerah dia. Yang sudah menyerah ini tidak boleh dibunuh. Kalau dibunuh juga melampaui batas, melanggar aturan. Suatu ketika dalam sebuah perang, ada seorang kafir yang terpojok, dikejar oleh salah seorang sahabat. Kemudian dia saking terpojoknya, dia menyerah, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Namun si sahabat ini nggak percaya. Oh, mungkin ini cuma tipu dayanya, mungkin ini cuma berkilah dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Orang kafir ini dibunuh juga. Sampai kabarnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi murka dengan kondisi tersebut. Nabi mengatakan, asyaqaqta an qalbi, wahai fulan, apakah kamu sudah mengetahui isi hatinya? Boleh jadi dia betul-betul mengucapkan dua kalimat syahadat dengan sebenar-benarnya. Kalau orang kafir yang sudah menyerah dalam medan pertempuran, maka tidak boleh diperangi lagi. Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Nanti ada pembahasannya dalam surat Al-Baqarah 192. Kalau orang kafir itu sudah angkat tangan, udah angkat bendera putih menyerah, fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak boleh dilanjutkan peperangan. Ini di antara aturan. Orang kafir yang menyerah tidak boleh dibunuh. Yang kedua apa? Orang kafir yang diperangi hanyalah orang-orang kafir yang jelas berperang. Adapun masyarakat sipil yang tidak ikut berperang maka tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi. Qutila ba'dun nisa fi ba'di ghazawat fa ankara dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian peperangan Nabi melihat ada sebagian masyarakat sipil yang ikut terbunuh, maka Nabi mengingkari hal tersebut dan Nabi mengingatkan para sahabatnya, la taqtulun nisa was-sibyan wasyuyukh, dan Nabi, jangan membunuh masyarakat sipil, terutama anak-anak, perempuan, orang-orang tua. Begitu kata Rasulullah SAW. Yang diperangi jelas yang berperang melawan kita, yang sipil-sipil tak boleh. Nah, itu beda jihad orang Islam dan orang kafir. Kalau orang kafir berperang, oh semua muanya dibunuh. Yang berperang, yang tidak berperang dibunuh. Contoh di Palestina, semuanya, anak-anak, perempuan, orang tua, orang sakit, semuanya dibunuh. Dalam Islam tidak. Yang diperangi hanya tentara-tentara musuh. Yang sipil tak boleh, ya, karena dia tidak ikut berperang. Yang ketiga apa? Tidak boleh muslah. Apa itu muslah? Muslah itu mutilasi. Ya, kadang-kadang saking benci kepada orang kafir dimutilasi orang kafir, itu tidak boleh. Ini juga beda perangnya Islam dengan orang kafir. Kalau orang kafir dan terbunuh orang itu, dipenggal-penggalnya, dimutilasi. Dalam Islam tidak boleh. Ketika dia sudah terbunuh, selesai, beralih kepada musuh yang lainnya. Ketika berhasil dikalahkan, lanjut kepada musuh yang lainnya. Yang terbunuh tidak boleh untuk muslah, tidak boleh untuk dimutilasi. Apalagi aturan Islam dalam berperang, harta rampasan perang berhak untuk didapatkan, namun harus dibagikan melalui pemimpin. Tidak boleh langsung mengambil harta rampasan perang sebelum dikumpulkan. Ini juga aturan perang dalam Islam. Dapat kemenangan, alhamdulillah, dapat ghanimah rampasan perang, tapi nggak boleh diambil untuk pribadi dulu. Dikumpulkan dulu kepada komandan perangnya, nanti baru dibagi sama rata di antara orang-orang yang berperang tersebut. Ketika dia mengambilnya sebelum dikumpulkan, maka disebut dengan ghulul. Ghulul, mengambil harta rampasan barang yang belum dikumpulkan, termasuk dosa besar. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa saja yang melakukan ghulul, mengambil harta rampasan barang sebelum dikumpulkan, maka dia akan mempertanggungjawabkan ghulul tersebut nanti di hari kiamat. Bahkan ada sebagian tentara kaum muslimin dulu di zaman Rasulullah SAW mengambil harta rampasan perang hanya berupa sebuah selimut, ya, sebuah selimut yang dia ambil, tapi belum dikumpulkan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Huwa finnar, dia berada di neraka. Karena meskipun satu selimut yang dia ambil, tapi dia mengambilnya sebelum
dikumpulkan kepada komandan perang, maka ini tersebut hulul, bagian dari dosa besar. Yaitu di antara aturan-aturan perang dalam Islam. Wala ta'tadu, patuhi aturannya, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Allah Ta'ala alam bisawab. Inilah kajian tafsir kita pada subuh ini, Al-Baqarah ayat 190. Perintah Allah untuk berjihad fi sabilillah, berperang melawan orang-orang kafir dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Perintah jihad ini adalah pengganti dari syariat sebelumnya, yaitu bersabar. Rasul dan para sahabat bersabar selama 14 tahun, 13 tahun di Makkah, setahun di Madinah, menghadapi penindasan ancaman dari orang-orang kafir. Baru di tahun 2 Hijriah Allah turunkan perintah berjihad supaya umat Islam ada perlawanan menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Berjihad termasuk amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk amal yang mulia di mata Allah. Mendapatkan kemenangan adalah bonusnya, dan mati syahid maka masuk surga tanpa hisab. Orang kafir mana yang diperangi? Orang kafir yang jelas memusuhi, mengancam umat Islam. Adapun orang kafir yang hidup damai maka haram, tidak boleh untuk dibunuh. Siapa membunuh orang kafir yang hidup damai maka dia tidak mencium bau surga. Dan jihad di ayat ini adalah jihad pertahanan. Ketika orang kafir jelas menyerang, hukum jihadnya fardunya fardu ain, wajib masing-masing untuk andil dalam berperang. Meskipun lawan membawa senjata yang canggih, umat Islam hanya dengan senjata seadanya wajib memberikan perlawanan. Jangan begitu saja menyerahkan wilayah Islam kepada orang-orang kafir. Di samping itu berperang ada aturannya, di antara telah disebutkan, dan siapa yang melanggar aturan perang, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, tidak menyukai orang-orang yang berperang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Silakan di antara Bapak Ibu yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu begitu besar ya. Tapi di keadaan sekarang ini orang tidak ada lagi. Apa amalan yang setimpal dengan jihad? Baik, sebenarnya dalam zaman ini ada jihad sebenarnya, namun sayangnya tidak diamalkan. Yaitu al-jihad fi ardi Palestin, ya, berjihad di negeri Palestin. Kenapa? Karena jihad di negeri Palestin itu termasuk ayat ini. Memang ini ayatnya dan penerapannya di masa sekarang di situ. Kenapa? Karena negeri Palestin, negeri Islam, diserang oleh orang kafir. Ya, waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Berperanglah di jalan Allah menghadapi orang-orang yang jelas memerangimu. Dan kata para ulama fikih, ketika sebuah negeri Islam diperangi orang kafir, maka penduduk negeri tersebut wajib berjihad. Ketika musuh tersebut tidak bisa ditanggulangi, maka kewajiban jihad melebar kepada wilayah atau negara sekitarnya. Ketika negara sekitarnya pun tidak bisa menanggulangi, maka semakin meluas sampai kewajiban jihad mengenai permukaan bumi seluruhnya, sampai musuh itu dienyahkan, sampai musuh itu harus diusir dari negeri Islam. Belum lagi negeri Palestina itu adalah negeri yang suci, ada Baitul Maqdis, ada Masjid Aqsa di sana. Seperti kalau Makkah atau di Madinah diserang oleh orang kafir. Ini bukan wilayah Islam biasa, ini wilayah Islam inti. Wilayah Islam inti itu 3, Makkah, Madinah, dan Baitul Maqdis.
Sekarang wilayah Baitul Maqdis diserang oleh orang kafir, maka sebenarnya ini masuk jihad pertahanan. Ada wilayah Islam yang diserang oleh orang kafir, dan penduduk Palestina tidak sanggup menanggulanginya sendiri, karena di belakang Israel ada sekutunya, ada Amerikanya, ada Eropanya, ada NATO-nya. Kenapa mereka dibiarkan sendiri seperti itu? Maka sebenarnya ada, namun entah mengapa tidak terwujud pembelaan yang jelas dari umat Islam terhadap negeri Palestina. Ya, sebenarnya ada berjihad seperti ini. Ya, kita pun juga sudah dikotak-kotakkan oleh orang kafir, dikotak-kotakkan dengan negara-negara sehingga teratur, terhambat dengan aturan-aturan luar negeri dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya pada dasarnya peperangan di negeri Palestina termasuk jihad yang Allah sebutkan dalam ayat ini, karena Palestina merupakan wilayah Islam. Sebenarnya umat Islam ada kewajibannya untuk andil di sana dalam berperang. Baik, kalau nggak bisa, bagaimana? Berjihad dengan harta. Minimal berjihad dengan harta. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Kalau nggak bisa berjihad dengan jiwamu, berjihad dengan hartamu. Ya, sisihkan sebagian harta kita ya untuk kaum muslimin yang mereka tertindas, teraniaya, terzalimi. Sumbangan harta melalui lembaga-lembaga yang terpercaya yang bisa menyalurkan donasi tersebut kepada wilayah-wilayah konflik bagi umat Islam. Begitu juga di antara berjihad dalam Islam adalah talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Man kharaja li talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'. Siapa saja yang menuntut ilmu agama semenjak dia keluar rumah sampai dia kembali ke rumahnya, maka dia dihitung berjihad fi sabilillah. Apalagi bentuk berjihad, berhaji dan berumrah, terutama bagi kaum perempuan. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada jihad bagi kaum perempuan? Maka Nabi menjawab, ada. Jihadun biduni qital, jihad tanpa berperang, yaitu al-hajju wal umrah, berhaji dan berumrah. Apalagi bentuk berjihad, menyampaikan agama, berdakwah. Wajahidhum bihi jihadan kabira, berjihadlah kamu dengan menyampaikan Al-Quran. Itu merupakan jihad yang besar. Ya, jadi jihad tidak selalu perang. Ya, bisa jihad dengan harta, bisa jihad dengan berdakwah, bisa berjihad dengan haji dan umrah, bisa berjihad dengan menuntut ilmu agama. Banyak sekali substitusi atau pengganti dari jihad. Namun jihad yang sebenarnya tetap berjihad melawan orang kafir, apalagi umat Islam yang jelas diserang oleh orang kafir, maka ini jihad yang paling utama. Ya, Allah Akbar. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ini pertama tentang memerangi di surat Al-An'am 109. Jangan kamu memaki yang merangikan. Dan memaki, kalau kita memerangi mematikan dia suruh mati. Ya. Kita memaki saja nggak boleh. Tapi memerangi kan berarti lebih dari memaki, itu yang pertama. Baik. Dan jadi jihad kita nggak boleh menyerang, mempertahankan diri. Itu kayak al-fatih, kita menyerang. Ya, menyerang. Kemudian yang boleh disita itu harta siapa? Harta negara, apa harta penduduknya semua. Karena pertentangan juga apa mengambil yang bukan haknya kan gitu. Baik. Mengambil yang bukan haknya. Kemudian ada yang di Iran itu yang dulu makanya dianggap yang waktu sahabat kan diserang itu ditawan dong istrinya. Yang satu dijadikan istri oleh Hussein dan terus seluruhnya itu yang kan gitu. Karena perempuan kalau ditawan kan dari Ustaz bilang kan yang prajurit itu perempuan kan bukan prajurit walaupun anak raja. Masih Pak. Baik. Masya Allah. Bisa diulangi Pak yang pertama. Surat Al-An'am. Baik. Dalam surah Al-An'am Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm." Janganlah kamu mencela orang-orang yang menyembah selain Allah, maka mereka pun akan mencelamu dengan yang lebih dahsyat. Ini bukan kondisi perang,
Ini kondisi dalam berdakwah. Ya, dalam kondisi berdakwah, ya berusaha tidak menyinggung agama orang lain. Cukup sampaikan kebenaran. Sampaikan kebenaran, ajak kepada Islam. Adapun dalam berjihad boleh untuk menghardik, memaki, menghina orang kafir yang bermusuhan dengan kita. Bukankah Rasulullah SAW ketika berperang melawan orang Yahudi, apa kata Rasulullah? Ya ikhwata al-qiladah wal khanazir. Wahai orang-orang Yahudi, saudara-saudara kera dan babi. Ya, jadi dalam kondisi perang boleh untuk menjatuhkan mental musuh, jangan menghina mereka, jangan menghardik mereka. Di luar kondisi perang tak boleh. Dalam kondisi berdakwah lebih baik menyampaikan kebenaran. Sampaikanlah la ilaha illallah, sampaikanlah sunnah Rasulullah, sampaikanlah agama Islam itu agama yang benar. Namun dalam kondisi perang, ya tidak masalah. Karena betul tadi, membunuh saja boleh, apalagi sekedar memprovokasi musuh. Karena ini bagian dari strategi perang. Ya boleh menghina musuh Allah dalam kondisi berperang. Adapun dalam kondisi berdakwah maka diutamakan menyampaikan kebenaran. Ya, jangan menghina meskipun dia orang kafir. Yang kedua apa? Sifatnya mempertahankan diri. Baik. Baik. Telah kita jelaskan tadi, ada jihad yang defensif, ada jihad yang ofensif, ada. Jihad defensif, jihad mempertahankan ketika orang kafir menyerang. Ada juga jihad yang ofensif, jihad memperluas wilayah Islam. Ini pun juga diperkenankan, tapi ada syaratnya. Yang pertama, masih dalam kondisi perang. Yang kedua, Islam punya kekuatan. Mana mungkin dia bisa meluaskan kekuasaan tapi dia nggak punya kekuatan. Makanya kata Allah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Persiapkan kekuatanmu, baik kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan senjata, kuda-kuda perang yang bisa membuat musuh-musuh Allah takut. Ya. Dan ini juga bukan cuma Al-Fatih. Zaman Abu Bakar ada penaklukan. Zaman Umar bin Khattab diluaskan Islam sampai ke Mesir, sampai ke Maroko, sampai ke Persia. Di zaman-zaman berikutnya diluaskan sampai ke Asia Tengah, sampai ke Asia Selatan, bahkan mencapai negeri Cina. Butuh jihad. Ya, karena nggak semua manusia juga dengan dakwah aja masuk Islam tak. Ada juga manusia-manusia yang membangkang, yang harus ditaklukkan melalui perang. Ada juga jihad yang ofensif, tapi dia ada syaratnya, terpenuhi kekuatan. Islam dalam kondisi kuat, bukan dalam kondisi lemah, dan berjihadnya bersama pemimpin yang sah, pemimpin yang adil. Ya, jadi juga ada jihad yang ofensif yang meluaskan kekuasaan, dipersyaratkan kekuatan umat Islam. Tidak boleh dalam kondisi lemah. Kalau dalam kondisi lemah justru semakin melemahkan Islam. Dan ketiga apa? Harta yang sifat. Wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha. Dan Allah mewariskan untukmu harta-harta mereka. Kalau perang yang defensif, kita diserang, maka harta yang berhak diambil adalah harta yang berperang itu saja. Adapun kalau ofensif menyerang, maka negeri tersebut berhak dimiliki hartanya oleh kaum muslimin. Berhak dimiliki hartanya oleh kaum muslimin sesuai dalam surat Al-Ahzab tadi. Ardhahum, tanah mereka, wa diyarahum, negeri mereka, wa amwalahum, dan harta mereka. Bukan saya membolehkan, tapi Allah. Sebagaimana Rasulullah di zaman beliau pun juga ada penaklukan, dan aturan perang dipahami ketika sebuah negeri ditaklukkan maka dia dimiliki oleh yang memenangkan. Ya, maka dalam hal ini diperbolehkan, bahkan juga dipahami oleh orang kafir. Orang kafir pun paham. Sebagaimana mereka kalau menaklukkan wilayah Islam, mereka ambil harta orang Islam, pun orang Islam kalau menguasai wilayah mereka, mereka juga menyerahkan harta mereka kepada umat Islam. Seperti contoh perang Khaybar, Nabi melawan Yahudi Khaybar,
orang Yahudi Khaybar menyerah dan semua tanah, ladang, perkebunan di Khaybar diserahkan kepada umat Islam. Ini aturan perang yang sudah formal, baik dipahami oleh Muslim maupun orang kafir. Siapa yang menang maka dialah yang mengambil wilayah tersebut dengan segala hartanya. Yang keempat, ada berita kan itu kan bukan prajurit awal baik, tawanan perang ini juga ada aturannya. Dalam Islam tawanan perang artinya mereka yang tidak berperang ya, sipil, mereka tidak boleh dibunuh, mereka ditawan. Dan bagaimana perlakuan Islam terhadap tawanan perang? Yang pertama, dibebaskan secara cuma-cuma tanpa ada ganti rugi. Atau yang kedua, dibebaskan harus ada ganti rugi bayar. Yang ketiga, didakwahi supaya dia masuk Islam. Yang keempat, berlaku hukum perbudakan. Ya, ini juga aturan yang dipahami baik oleh Muslim dan kafir. Ya, kalau dalam kondisi damai sekarang tidak ada perbudakan, tapi seandainya terjadi peperangan maka bisa saja kembali muncul hukum perbudakan. Atau yang kelima, dia dibunuh, yaitu penjahat perang. Kalau dia penjahat perang tertawan maka dia boleh dibunuh. Maka dalam hal ini tawanan perang ya boleh diajak masuk Islam. Alhamdulillah, bahkan lebih baik lagi kalau dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam maka dia boleh dinikahi dan lain sebagainya, tidak masalah. Dan dalam hal ini tidak mengapa. Kalau orang kafir menawan itu biasanya menyiksa, membunuh, dipenjara, diazab dalam berbagai macam azab. Dalam Islam banyak kemudahan. Mereka rata-rata dibiarkan hidup. Ada yang ditawan bebas begitu saja, ada yang harus bayar tawanannya, atau dibiarkan masuk Islam, alhamdulillah, atau jadikan sebagai budak, atau dibunuh. Dibunuh ini biasanya yang penjahat perang. Ya, jadi boleh menikahi tawanan perang kalau dia sudah masuk Islam, terutama dia terlebih dahulu didakwahi, diajak kepada Islam. Ya, Allah a'lam bishawab. Sesuai dengan firman Allah tadi, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan bekalmu, kekuatanmu untuk berjihad. Karena tidak selamanya situasi damai. Apalagi dulu para sahabat, mereka dibebankan oleh Allah, fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Sahabat Nabi itu yang lemah imannya satu lawan dua. Dia satu melawan dua musuh. Dia satu orang bisa mengalahkan dua orang. Kalau orang beriman yang kuat imannya di zaman Nabi, iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. 20 orang bisa mengalahkan 200 orang. Artinya satu lawan 10. Begitu seharusnya umat Islam. Bukan cuma kuat imannya, ketakwaannya, tapi juga kuat fisiknya, mentalnya, ya. Dan zaman sekarang itulah yang dilemahkan umat Islam. Ya, terutama generasi muda diberikan berbagai macam perang-perang pemikiran sehingga mereka sibuk dengan hal seperti itu, dengan game-game online, dengan judi online, dengan segala-segala yang online. Ya, akhirnya apa? Ya, umat Islam terpaku dengan hal demikian dan musuh Islam memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang Islam. Ya, Allah a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita fahami, dapat kita amalkan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh.